Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah sekian lama, musisi berpakaian hitam itu berhenti, terkejut dengan ekspresi di wajah dewa sejati abadi yang tidak dikenalnya ini. Biasanya, dewa sejati abadi tidak akan terlalu tenggelam dalam ilusi mereka. Saat ini, mata Luo Feng berkilauan dengan air mata yang tak tertumpah saat ia perlahan membukanya. Bagus, bagus sekali. Ini luar biasa, kata Luo Feng lembut. Tuan, Morosa juga merasa bahwa Luo Feng terlalu terpengaruh. Namun itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh dewa sejati ruang hampa. Luo Feng melirik wanita berpakaian hitam itu dan mengangguk. Kamu boleh pergi dulu. Suoya pamit pergi, kata musisi Suoya dengan hormat sambil meninggalkan tempat itu. Luo Feng mengabaikan Morosa dan pelayan berpakaian hijau di sampingnya dan memilih minum sendirian. Di aula luas ini, untuk sesaat, baik Morosa maupun petugas berpakaian hijau tidak berani bersuara. Luo Feng minum dalam diam, tatapannya mendalam. Pada saat ini, tekadnya sedang mengalami penempaan dari teknik penempaan hati 7 emosi. Aku sudah berkultivasi terlalu lama, dan emosiku menjadi lebih dalam dan lebih terkendali. Siapa yang mengira bahwa di pavilion bunga impian ini, aku akan kembali ke masa ketika emosi paling kuat? Tenang Luo Feng. Teknik Li Yuan mengandung banyak metode untuk menumbuhkan tekad. Aku telah lama memilih teknik penempaan hati kehancuran besar untuk menempa tekadku. Selama lebih dari 1 abad mengasingkan diri, aku telah mengembangkannya berkali-kali. Teknik rahasia ini memiliki batas yang cukup tinggi, sedangkan teknik penempaan hati 7 emosi pada akhirnya memiliki batasnya. Lagi pula, aku tidak bisa selalu berada di bawah pengaruh emosi, atau aku akan menjadi gila, pikir Luo Feng. Namun, kenangan itu memang indah. Luo Feng perlahan-lahan menenangkan emosinya. Musisi Suoya, apakah dia orang pavilion bunga impianmu yang ilusinya paling mempengaruhi emosi? Luo Feng tiba-tiba bertanya. Petugas berpakaian hijau di sampingnya segera menjawab. Ilusionis terkuat di pavilion bunga impian kita tentu saja adalah Master Pavilion. Namun, Master Pavilion terkadang mengadakan perjamuan 100 bunga yang hanya dapat dihadiri oleh tamu undangan. Di antara musisi lainnya, ada lebih dari 10 yang dekat dengan Suoya. Luo Feng mengangguk. Minta mereka untuk memainkan musik. Baiklah, jawab petugas berpakaian hijau itu, meskipun agak bingung. Mengapa seorang dewa sejati abadi begitu peduli dengan ilusi dewa sejati ruang hampa? Di kota Suyin, beberapa dewa sejati abadi menyukai Master Pavilion dari pavilion bunga impian. Bahkan beberapa di antaranya tergila-gila secara fanatik. Namun, tidak pernah terdengar bahwa dewa sejati abadi sangat menyukai ilusionis tingkat dewa sejati ruang hampa. Namun karena Luo Feng yang memberi perintah, pelayan berpakaian hijau itu tentu saja segera mengaturnya. Saat Luo Feng berlatih teknik 7 emosi untuk menahan hati, ia secara berurutan mengalami ilusi pada musisi ini. Meskipun mereka berasal dari garis keturunan yang sama, masing-masing memiliki kelebihan. Beberapa bahkan menciptakan dunia ilusi di mana Luo Feng menjadi bagian dari cerita. Yang mulia, apakah Anda puas dengan para musisi ini? Tanya pelayan berpakaian hijau itu. Pavilion bunga impian kita memiliki banyak hiburan menarik lainnya. Ilusi para musisi hanyalah salah satunya.
Baiklah, tapi cukup untuk hari ini. Aku akan datang lagi lain waktu, kata Luo Feng sambil berdiri dan melirik wanita mungil yang ditutupi dedaunan. Dia tampak malu-malu dan bernama Aloya, makhluk hidup dari benua asal. Musiknya memiliki pesona yang unik, membangkitkan emosi terkuat dalam diri Luo Feng, jauh melampaui musisi lainnya. Musisi Aloya ini luar biasa. Sambil berkata demikian, Luo Feng dengan santai melemparkan sebutir pasir yang tampak biasa saja, yang langsung menarik perhatian banyak makhluk yang hadir. Pasir kosmik. Pelayan berpakaian hijau itu terkejut dan segera berkata, "Yang terhormat, semua pengeluaran Anda di pavilion bunga impian malam ini ditanggung oleh kami." "Aku tidak suka mengambil keuntungan," kata Luo Feng sambil berjalan keluar. Morosa mengumpulkan kendi-kendi anggur di dekatnya sambil melambaikan tangan dan segera mengikutinya sambil melirik butiran pasir kosmik di atas meja. "Tuanku telah memberikannya kepadamu, jadi terima saja." Petugas berpakaian hijau itu kemudian mengambil pasir kosmik sambil mengagumi alam semesta yang lahir di dalamnya. Biaya malam itu hanya lebih dari 2000 kristal kekacauan, tetapi pasir kosmik ini jauh lebih berharga. "Aloya, yang terhormat sangat senang dengan musikmu. Ini hadiah 10 kristal kekacauan," kata petugas berpakaian hijau itu. "Terima kasih, manajer Yuluo." Makhluk hidup dari tumbuhan Aloya membungkuk dengan gembira, sementara para musisi lainnya hanya bisa melihat dengan rasa iri. Mereka hanya bisa menerima biaya layanan dasar, sedangkan Aloya jelas-jelas memenangkan hati dewa sejati abadi. Scene berganti di bagian terdalam pavilion bunga impian. Di bawah naungan deretan bangunan megah terdapat sebuah bangunan kecil yang tidak mencolok. Sosok berjubah longgar berdiri di sana. Tatapannya mengamati sebagian besar pemandangan di pavilion bunga impian. "Tuan pavilion," kata pelayan berpakaian hijau itu dengan hormat, "dewa sejati abadi itu telah pergi, dan dia bahkan membayarnya dengan sebutir pasir kosmik." Master Pavilion mengangguk sedikit. "Ceritakan semua informasi tentang dia secara rinci." "Ya," jawab pelayan berpakaian hijau itu dengan hormat. "Pelayannya telah datang kepada kita beberapa kali sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya bagi dewa sejati abadi yang tidak dikenal ini. Di pavilion bunga impian, dia hanya peduli dengan ilusi musikal. Para musisi itu hanyalah dewa sejati ruang hampa, dan biasanya tidak akan banyak berpengaruh pada dewa sejati abadi," kata petugas berpakaian hijau itu. "Tapi dia tampaknya sangat menyukai mereka. Dia bahkan meneteskan air mata saat mendengarkannya. Sungguh luar biasa," kata petugas berpakaian hijau itu bingung. "Dan dari apa yang dia katakan, dia akan datang lagi." Master Pavilion tersenyum lembut. "Semua makhluk memiliki kekhasannya masing-masing. Dewa sejati abadi yang tidak dikenal ini mungkin lebih mudah berubah emosinya. Jika ilusi para musisi itu sudah memiliki efek seperti itu padanya, apalagi jika Master Pavilion secara pribadi yang mengambil tindakan, dia mungkin akan menjadi tergila-gila pada Master Pavilion," kata pelayan berpakaian hijau itu. Sang kepala pavilion menatap keluar jendela. Selama bertahun-tahun, hanya 2 dewa sejati abadi yang tergila-gila padanya. Bagaimanapun, dewa sejati abadi memiliki tekad yang luar biasa. Saat dia kembali, katakan padanya, "Aku akan menyelenggarakan perjamuan 100 bunga dalam 10 hari dan mengundangnya untuk hadir," kata kepala pavilion dengan lembut. "Baiklah, Master Pavilion," jawab pelayan berpakaian hijau itu dengan hormat. Sehari di benua asal sangatlah panjang. Pada hari-hari berikutnya, selain berkultivasi, Luo Feng juga diajak Morosa ke berbagai tempat untuk menghabiskan waktu dan memperluas pengalamannya. Saat dia mengunjungi pavilion bunga impian lagi,
Luo Feng menerima undangan. Yang terhormat, sapa petugas berpakaian hijau itu dengan hangat. Master Pavilion kami akan menyelenggarakan perjamuan 100 bunga dalam 10 hari. Banyak dewa sejati abadi dari kota Suyin akan diundang. Master Pavilion juga mengundang Anda untuk hadir. Perjamuan 100 bunga Master Pavilion dalam 10 hari. Luo Feng terkejut. Ya, dalam 10 hari. Perjamuan 100 bunga berikutnya mungkin baru akan berlangsung beberapa waktu lagi, kata petugas berpakaian hijau itu. Luo Feng tersenyum. Karena aku diundang, aku akan senang sekali hadir dan menyaksikan keterampilan ilusi Master Pavilion. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat? Perjamuan 100 bunga memerlukan beberapa persiapan terlebih dahulu, tanya petugas berpakaian hijau itu. Luo He, jawab Luo Feng. Petugas berpakaian hijau itu menghafal nama itu dengan seksama. Perjamuan 100 bunga ini sebenarnya diselenggarakan untuk dewa sejati abadi ini. Jika dewa sejati abadi ini, Luo He, menjadi tergila-gila pada Master Pavilion, pengaruhnya di kota Suyin secara alami akan meningkat secara signifikan. Scene berganti. Di wilayah pinggiran alam semesta asli, Master Yue Zhanke sangat menyendiri, hampir tidak pernah berinteraksi dengan dewa sejati lainnya. Pada saat ini, dia meninggalkan miniatur alam semestanya sendiri, terbang menuju miniatur alam semesta Luo Feng. Saya telah meninggalkan benua asal selama lebih dari 10.000 era. Tetapi aliran waktu di wilayah alam semesta asli puluhan ribu kali lebih cepat daripada di benua asal. Saya sudah menunggu terlalu lama di sini. Selama kurun waktu yang panjang ini, aku hanya tetap menjadi dewa sejati tanpa kemajuan kekuatan yang signifikan. Hanya menanggung sisaan waktu yang berlalu. Wajah kuno Yue Zhanke menunjukkan kesedihan. Sambil berpikir, Yue Zhanke terus terbang menuju miniatur alam semesta Luo Feng. Akhirnya, dia bisa melihat miniatur alam semesta yang luas dari jauh. Yue Zhanke terdiam sejenak. Matanya terbelalak saat dia mengamati dengan seksama miniatur alam semesta milik Luo Feng. Kecepatan penyerapan energi kekacauan telah melambat secara signifikan. Yue Zhanke agak bersemangat. Sepertinya tubuh dewa Luo Feng akhirnya tumbuh hingga batasnya. Miniatur alam semestanya dengan diameter lebih dari 1 triliun tahun cahaya menyerap sejumlah besar energi kacau setiap saat. Miniatur alam semestanya dengan diameter lebih dari 1 triliun tahun cahaya menyerap sejumlah besar energi kacau setiap saat. Dengan penyerapan yang berkelanjutan selama ini, secara kumulatif, tubuh dewa yang di benua asal seharusnya berada di antara 150 miliar dan 200 miliar kilometer tingginya. Yue Zhanke yang pernah menjadi Raja Dewa Dinasti Jin sangat tepat dalam menilai skala energi. Bagus, bagus. Mata Yue Zhanke berbinar penuh kegembiraan. Tubuh dewa yang begitu besar jauh melampaui yang lain di level yang sama. Saat dia menjadi Raja Dewa di masa depan, hanya berdasarkan keunggulan kekuatan dewa, bahkan 10 atau 8 Raja Dewa yang digabungkan tidak akan sebanding. Dengan Luo Feng di sini, aku punya harapan untuk membalas dendam. Yue Zhanke memendam kebencian yang tak terbatas di dalam hatinya. Segala yang dia sayangi telah dihancurkan oleh 3 penguasa negara Xi. Kakak perempuan dan istrinya yang merupakan murid seniornya, teman-temannya, saudara-saudaranya, dan juga murid-muridnya, semuanya telah hilang. Semenjak hari itu, Yue Zhanke hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu balas dendam. Untuk itu, dia bersedia membayar berapapun harganya. Segala yang dia lakukan di alam semesta asli adalah untuk tujuan ini. Dia beruntung telah membesarkan Luo Feng. Kekuatanku jauh lebih lemah daripada penguasa tertinggi negara Xi atau penguasa kerajaan Tianjun. Aku nyaris lolos dengan mengandalkan harta karun. Namun pertarungan langsung, aku tidak punya peluang. Yue Zhanke tahu betul hal ini. Hanya jika Luo Feng tumbuh lebih kuat,
aku punya harapan untuk membalas dendam. Hanya dengan tubuh dewanya yang besar, Luo Feng seharusnya mampu mengalahkan ketiga penguasa negara Si itu, pikir Sui Zhanke. Setelah Luo Feng berkelana ke alam reinkarnasi dan pergi ke benua asal, Sui Zhanke tinggal di wilayah alam semesta asli untuk memantau cadangan kekuatan Dewa Luo Feng. Sudah waktunya mempersiapkan reinkarnasi. Aku sudah lama meninggalkan benua asal, kata Sui Zhanke. Dia segera terbang kembali ke miniatur alam semestanya untuk memulai persiapan terakhir untuk upaya reinkarnasinya. Scene berganti. Saat malam baru saja tiba, Luo Feng dan Morosa tiba di pavilion bunga impian. Sepertinya kita yang paling awal, kata Luo Feng sambil duduk santai dengan Morosa duduk di sampingnya. Di sekeliling mereka ada bangunan berbentuk bunga dengan banyak petugas menunggu di luar setiap bangunan. Seorang pelayan berpakaian hijau tersenyum dan berkata, "Yang terhormat, tamu lainnya akan segera tiba." "Hahaha, aku pasti yang paling awal lagi." Suara tawa keras mengiringi kedatangan sosok besar yang terbang ke area tersebut, meninggalkan para pelayan yang seharusnya menyambutnya. Sosok besar itu menatap Luo Feng dengan heran. Ada seseorang yang lebih awal. Luo Feng mengamati sosok besar itu, dan pelayan berpakaian hijau itu memperkenalkan. "Yang terhormat, ini adalah Master Entropi Tianyan dari Sekte Tianyan, salah satu pemalsu artefak terbaik di kota Huyang." "Hahaha, siapakah dewa terhormat ini?" Entropi Tianyan bertanya dengan hangat saat dia mendekat. "Luo He," jawab Luo Feng sambil berdiri. "Saudara Luo He, Anda pasti baru saja tiba di kota Huyang," kata Entropi Tianyan sambil tersenyum. "Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau kita duduk bersama?" "Silakan." Luo Feng senang berteman, dan dia datang ke benua asal untuk melihat lebih banyak dunia. Dia melirik Morosa yang hanya bisa duduk dengan patuh di sudut terjauh. Bagaimanapun, dia hanyalah dewa sejati ruang hampa di permukaan dan tidak cocok untuk duduk terlalu dekat dengan dua dewa sejati abadi. "Saya, Entropi Tianyan, senang berteman di kota Huyang. Setiap kali ada dewa sejati abadi yang baru, saya selalu ingin berkenalan dengan mereka," kata Entropi Tianyan sambil duduk. "Saya memang baru saja tiba di kota Huyang, dan saya dapat menghitung teman-teman yang saya dapatkan dengan satu tangan," kata Luo Feng. "Hari ini kamu telah mendapatkan teman baru dalam diriku." Entropi Tianyan tertawa. "Di masa depan, jika saudara Luo He menghadapi masalah apapun di kota Huyang, kamu dapat datang kepadaku. Aku ahli dalam penempaan artefak dan memiliki koneksi dengan berbagai faksi," kata Entropi Tianyan. Luo Feng mengangguk. "Sebagai salah satu pemalsu teratas di kota Huyang, keterampilan saudara Entropi benar-benar luar biasa," kata Luo Feng. "Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri," kata Entropi Tianyan dengan rendah hati sambil tersenyum. Saat mereka ngobrol, seorang pria bersayap terbang masuk, membawa aura yang suram. Saat masuk, dia mengabaikan semua orang dan langsung masuk ke sebuah gedung, duduk untuk minum sendirian. Dewa sejati abadi itu adalah Sang Suiyun. Setiap ketua pavilion bunga impian menyelenggarakan perjamuan 100 bunga, akan selalu ada dua dewa sejati abadi yang hadir. Saya dan Sang Suiyun. Kami adalah rival dalam cinta, kata Entropi Tianyan. "Saingan dalam cinta?" Luo Feng terkejut. Entropi Tianyan menghela nafas, menggelengkan kepalanya. "Sayangnya, meskipun aku punya perasaan, Master Pavilion Bunga Impian tidak punya perasaan padaku." Luo Feng merasa lucu bahwa kedua dewa sejati abadi ini sama-sama mengejar Master Pavilion dari Pavilion Bunga Impian. "Kau akan mengerti pesona Master Pavilion saat kau melihatnya,"
kata Entropy Tianyan sambil melirik dewa sejati abadi lainnya yang datang. Dewa ini memiliki tubuh yang terbentuk dari kabut dengan hanya satu mata yang mengamati sekelilingnya dengan tenang. Siapa dia? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah penguasa kabut putih dari aliansi 6 dewa, bisik Entropy Tianyan. Luo Feng bingung. Aliansi 6 dewa adalah kekuatan tersembunyi di kota Huyang. Konon, ke-6 dewa sejati abadi itu sering berlatih bersama dan akhirnya membentuk aliansi 6 dewa. Mereka adalah salah satu dari 19 kekuatan gelap di kota Huyang, jelas Entropy Tianyan. 19 kekuatan gelap? Apakah kamu belum membeli informasi terperinci tentang kota Huyang? Tanya Entropy Tianyan. Belum, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Karena menurutnya, membelinya akan merusak kesenangan. Perjalanan kultivasi seharusnya penuh kejutan. Pasukan resmi di kota Huyang adalah istana penguasa kota, pengawal Huyang, dan 10 legiun Huyang yang sebagian besar dikendalikan oleh 5 keluarga besar. Entropy Tianyan menjelaskan dengan sederhana. Keluarga-keluarga ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Beberapa bahkan berasal dari keluarga kerajaan. Luo Feng mengangguk mengerti. Pasukan resmi diperintahkan oleh 5 keluarga besar yang memiliki kekuatan besar dan latar belakang yang mengerikan. Namun di dunia ini, kekuatan berbicara paling keras. Tidak peduli seberapa kuat latar belakangnya, itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kekuatan yang dibentuk oleh beberapa dewa sejati abadi secara alami mempengaruhi kota Huyang. 19 kekuatan gelap juga menyusup ke kota Huyang dan penduduk harus membayar biaya tempat tinggal kepada mereka, kata Entropy Tianyan. Selain itu, ada banyak keluarga yang lebih rendah. Sebagian besar terlibat dalam bisnis seperti alkimia, penempaan artefak, atau mendirikan sekte. Bagi dewa sejati abadi yang bebas seperti kami, pengaruh kami jauh lebih lama. Entropy Tianyan tertawa. Kami tidak memiliki keinginan untuk mengendalikan seluruh kota Huyang. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Ada juga cabang-cabang kekuatan besar dari benua asal di kota Huyang. Meskipun cabang-cabang itu mungkin tampak biasa, mereka selalu dapat memanggil para ahli yang kuat, kata Entropy Tianyan sambil menggelengkan kepalanya. Air di sini sangat dalam. Jika kau terlibat, kau mungkin kehilangan nyawamu kapan saja. Luo Feng menganggap teman barunya ini cukup menarik. Saudara Luohe, kamu termasuk golongan yang mana? Tanya Entropy Tianyan. Tidak ada. Saya datang ke kota Huyang hanya dengan seorang pelayan, jawab Luo Feng. Entropy Tianyan tertawa. Kamu baru di kota Huyang dan mungkin mudah dimanfaatkan oleh beberapa kekuatan. Aku akan memberimu beberapa informasi. Berhati-hatilah. Dengan jentikan jarinya, aliran cahaya terbang ke arah Luo Feng. Luo Feng melihat informasi terperinci yang harganya setidaknya 10 pasir kosmik. Terima kasih, saudara Entropy, kata Luo Feng. Ini hanya masalah kecil. Entropy Tianyan tiba-tiba melihat keluar. Kali ini cukup banyak dewa sejati abadi yang datang. Bahkan ada 2 dari 5 keluarga besar. Luo Feng menoleh. 2 sosok berwarna ungu dan emas terbang masuk. Mereka masing-masing memiliki 3 mata dan ekor yang ditutupi sisik ungu emas. Sangat tajam. Mereka melihat sekeliling, tetapi tidak berinteraksi dengan dewa sejati abadi manapun sebelum menuju ke suatu sudut. Dewa sejati abadi dari klan Kumeng dari 5 keluarga besar. Entropy Tianyan terkejut. Jarang sekali bangsawan datang ke pavilion bunga impian. Luo Feng telah mengetahui dari informasi terperinci bahwa di antara 5 keluarga besar, 2 di antaranya adalah klan kerajaan. Klan Kumeng adalah keluarga Raja Dewa Kumeng
salah satu dari 5 raja Dewa Negara Yu. Jarang sekali melihat dewa sejati abadi dari 5 kekuatan besar di sini. Master Pavilion Bunga Impian pastilah luar biasa. Dewa sejati abadi lainnya yang hadir sedang mengobrol tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan 2 dewa sejati abadi dari klan Kumeng. Bagaimanapun, klan Kumeng memiliki raja dewa di belakang mereka. Siapa yang tidak iri? Saat musik mulai dimainkan, para dewa sejati abadi menjadi tenang, memandangi sosok yang muncul dari gampaan. Apakah dia Master Pavilion Bunga Impian? Gumam Luo Feng sambil memperhatikan. Tubuh dewa Master Pavilion Bunga Impian tampaknya mewujudkan hukum pesona yang secara alami menarik setiap dewa sejati abadi yang hadir. Luo Feng bahkan melihat bayangan istrinya, Susin, dalam dirinya. Tubuh dewa yang luar biasa membuat setiap dewa sejati abadi melihat kualitas mereka yang paling dia cintai, pikir Luo Feng. Dia kagum meskipun dia telah mempelajarinya dari informasi yang diberikan oleh entropi Tianyan. Malam ini merupakan kehormatan bagi Bunga Impian untuk mengundang 15 dewa sejati abadi untuk menghadiri perjamuan 100 bunga. Suara Master Pavilion Bunga Impian bergema di mana-mana dan bergema di hati setiap dewa sejati abadi. Saya telah mengubah sebuah karya baru dan saya harap kalian semua akan menikmatinya. Di antara yang hadir adalah 2 dewa sejati abadi dari klan Kumeng, 5 dari 19 kekuatan gelap, dan 8 lainnya termasuk Luo Feng dan entropi Tianyan, sehingga total ada 15 dewa sejati abadi di perjamuan itu. Saat musik diputar, kepingan salju secara alami mulai berjatuhan di malam hari dan dunia dalam penglihatan mereka mulai berubah. Ilusi musik yang hebat sekali, pikir Luo Feng. Merasakan kekuatan ilusi musik Master Pavilion, bahkan musisi terbaik yang dikenalnya, Aloya, masih jauh dari kata setara dengan Master Pavilion. Namun, meskipun ilusi musikal itu kuat, dampaknya terhadap Luo Feng yang berada di puncak kekacauan masih terbatas. Ilusi musikalnya terlalu kuat. Jika aku tidak menggunakan teknik 7 emosi untuk menahan hati, musik ini tidak akan banyak mempengaruhiku. Namun jika aku menggunakan teknik 7 emosi untuk menahan hati, aku mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Gumam Luo Feng khawatir. Mendengarkan musisi seperti Aloya dengan teknik tampering jantung 7 emosi telah membuatnya tergerak secara emosional dan membuatnya menangis. Kalau saja dia menggunakan teknik 7 emosi untuk meredakan jantung di bawah ilusi musik Master Pavilion, kemungkinan besar dia akan tenggelam terlalu dalam, bahkan mungkin kehilangan kendali. Morosa, lindungi aku. Luo Feng menyampaikan pesannya melalui telepati. Morosa yang sedang makan dan minum sendirian di sudut mendongak dan dengan cepat menjawab melalui telepati. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan menjagamu dengan sepenuh hati. Ilusi musik Master Pavilion hanya meliputi 15 dewa sejati abadi. Para pelayan dan pembantu tidak memenuhi syarat untuk menerima layanan penuh dedikasi seperti itu dari Master Pavilion. Dengan pikiran yang mantap, Luo Feng mulai menggunakan teknik 7 emosi menahan hati. Di bawah pengoperasian teknik rahasia tersebut, kekuatan musik meningkat secara instan, menyebabkan Luo Feng benar-benar tenggelam dalam dunia batinnya. 2 dewa sejati abadi dari klan Kumeng mendengarkan musik tersebut. Ini biasa saja jika dibandingkan dengan beberapa pertunjukan di ibu kota. Layak untuk didengar, tetapi tidak begitu mempengaruhi pikiran seperti lagu 100 kesengsaraan milik keluarga itu. Mereka mendengarkan dan mengobrol, jelas tidak terlalu terpengaruh oleh musik itu. Sebagian besar dewa sejati abadi yang hadir menikmatinya. 2 dewa sejati abadi yang mengagumi Master Pavilion
Entropi Tianyan dan Sang Suiyun sangat tenggelam dengan air mata kegembiraan atau kesedihan di wajah mereka. Di sisi lain, Luo Feng yang sedang duduk bersila kehilangan kendali dan aura tak terlihat menyebar, menghancurkan meja di depannya dan mengejutkan Morosa di sudut. Petugas berpakaian hijau itu juga terkejut. Yang terhormat Luo He. Untungnya, formasi pelindung bangunan tersebut menjaganya tetap utuh. Siapakah dewa sejati abadi yang tidak dikenal ini? Dia kehilangan kendali di perjamuan 100 bunga. Dewa sejati abadi lainnya terkejut. Bahkan Entropi Tianyan yang duduk di sebelah Luo Feng membuka matanya untuk menatapnya. Meskipun dia terharu hingga menangis, dia masih memiliki persepsi yang jelas tentang dunia luar dan tidak akan kehilangan kendali. Saudaraku Luo He, betapa tenggelamnya dia, pikir Entropi Tianyan tak percaya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.